Yang Apa? tadi Allah menampakkan diri, kalau pemahaman saya sih mudah-mudahan nggak salah, kalau salah mohon diluruskan. Jadi sebenarnya menurut saya sih Allah tuh setiap detik menampakkan diri, cuma memang kemampuan penglihatan kita yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau penampakan Allah. Jadi dan itu pun Allah belum berkehendak, belum mengizinkan makhluk itu bisa melihat wujudnya. Tapi sesungguhnya Allah itu menampakkan diri karena Allah itu berwujud. Sesuatu yang berwujud pasti menampakkan diri. Cuma memang kemampuan mata makhluk yang tidak bisa menjangkau penampakan wujud Allah itu gitu. Allah Maha Besar kan. Allah Maha Wujud. Menurut saya sih seperti itu. Kalau salah mohon diluruskan gitu kan. Seperti itu. Yang mengenai penampakan diri. Sedikit. Allah itu kalau di dalam hadis yang saat Isra Mi'raj itu Allah itu bisa ditanya kepada Nabi Muhammad itu beliau tuh menjawab nurun ala nurin, jadi cahaya di atas cahaya. Jadi tidak mungkin bisa manusia melihat dengan mata telanjang seperti kita di dunia ini. Nah itu yang saya maksud. Jadi memang sebenarnya titik permasalahannya tidak terlihat tuh karena kemampuan kita tidak bisa menjangkau kemampuan mata kita, penglihatan kita gitu. Kalau diasumsikan atau ditafsirkan ini sih bukan berarti salah ya, mungkin saya agak sedikit beda, ditafsirkan bahwa Allah itu tidak terlihat seolah-olah ya Allah jadi tidak berwujud gitu. Kalau menurut saya sih karena Allah Maha Wujud, Allah Maha Besar itu Allah tuh setiap detik sebenarnya menampakkan diri. Cuma kita nggak sanggup melihat penampakan wujudnya gitu. Karena dimensinya beda. Iya. Mungkin jadi karena itu gini, juga ada dimensinya beda. Wujud itu jangan diartikan dalam bahasa Indonesia itu. Wujud di situ artinya ada. Ada. Iya. Allah itu ada. Bukan berarti wujudnya itu seperti benda. Oh tidak seperti itu. Wujud artinya ada. Nah, yang saya maksud tampak juga maksudnya ada gitu. Oh iya. Allah itu selalu ada, selalu tampak itu berarti selalu ada gitu. Itu yang maksud saya. Sebenarnya Allah itu selalu ada, cuma kita tidak bisa menjangkau keberadaan Allah. Belum waktunya. Nah itu dia maksudnya ke situ Pak Ustadz, maksud saya itu ke situ. Iya. Karena gini terus mengenai pemahaman ayat-ayat kitab suci, memang sih kalau umat Islam itu kan lebih bisa untuk belajar terus kepada ahlinya untuk menafsir ayat kitab suci, karena beda dengan umat sebelah kan memahami kitab suci versi terjemahan ya udah dihajar aja sesuai dengan yang dalam terjemahannya kan kayak gitu. Alkitab dihajar terjemahannya, Al-Quran dihajar terjemahannya. Kalau umat muslim kan diarahkan tidak seperti itu. Jadi walaupun Al-Quran diterjemahkan gitu kan, dibaca sudah itu, tapi begitu memahami terjemahan itu dikembalikan lagi ke kaidah bahasa dan tata bahasa aslinya gitu, bahasa Al-Qur'annya gitu. Seperti tadi mendatangi, kalau versi Indonesia mungkin diartikan dengan tata bahasa Indonesia, mendatangi berarti sekaligus masuk gitu kan. Tapi mungkin kalau dibalikan lagi ke tata bahasa dan kaidah Arab, mendatangi itu belum tentu harus masuk juga kan, seperti itu. Nah, umat-umat sebelah itu kan kadang-kadang nggak mau memahami terjemahan, harus balik lagi ke bahasa aslinya. Itu permasalahannya di situ kan. Nggak mau baca hadis juga itu Bang, karena tentang melewati neraka itu kan ada di dalam hadis juga. Ada betul ada. Makanya lengkap itu oleh Rasulullah itu. Makanya umat sebelah itu sering blundernya kan kayak gitu, mereka memakan mentah-mentah apa yang terus dalam terjemahan, begitu makan mentah ternyata bentrok dengan ayat yang lain, dengan terjemahan yang lain juga gitu, karena tidak dikembalikan lagi pemahaman itu ke bahasa original teksnya gitu. Jadi sebenarnya walaupun sudah diterjemahkan, pemahamannya harus kembali lagi ke kaidah bahasa aslinya gitu. Betul. Seperti itu kalau menurut saya sih. Kalau ngawur ya mohon diluruskan gitu. Mohon dicerahkan gitu. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Silakan Ustadz Sugih mungkin meluruskan atau membelokkan lagi. Ya. Lagi ini ya. Mungkin di waktu Indonesia bagian barat sudah imsak ya. Sudah persiapan imsak. Insyaallah selamat menunaikan ibadah puasa yang baikkan, yang tidak
ya harus bayar nantinya. Silakan yang lain, ada yang bertanya? Enggak, saya penasaran ke PP-nya Serduk itu gimana gitu buatnya. Orangnya bicara tapi PP-nya makan-makan itu. Gimana itu? Nanti diajarin Ustaz untuk kali itu. Insya Allah diajarin. Ini Tadi kalau sampai PP siang dikira ada puasa. Silakan mungkin Iwan Sula yang ada di Zoom maupun di channel-channel yang lain ada bertanya, silakan. Ya. Yang tadi Bang, yang itu tanyain ke Ustadz Tahta itu yang Yang mana, tadi yang dari mana? cahaya ke kegelapan tadi itu. Oh, silakan antum yang bertanya Enggak sekarang. apa ayat yang dipertanyakan tadi. Al-Baqarah ayat 258 Pak Ustaz. Suara apa? Al-Baqarah ayat 258 kalau salah. Ditanya Tentang sama kaum sebelah tadi Ustadz. Dari cahaya menuju kegelapan tuh. dianggapnya itu neraka gitu Ustaz. Kegelapan itu dikira neraka sama mereka. Bentar, saya coba buka dulu Al-Qur'annya, lupa saya. Al-Baqarah berapa? 258 kalau salah. Al-Baqarah 258. Iya. Alam taro ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbihi an'a. Itu bukan? Bentar, bukan. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, bukan? Bukan, Bang. Dua berapa tadi ya, lupa. Bentar. Di yang lain dulu. Saya lagi buka, lupa saya. Oh, 257, bukan 258. 257, Ahi. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi di apa yang salah di sini? Iman itu. Ya, mereka mengikuti setan-setan mereka. Allah itu mengambil orang-orang yang beriman dari kegelapan mu'alaf dia, dari kekafiran menjadi seorang mu'alaf, atau bisa jadi ini dulunya orang-orang jahiliyah, itu orang-orang kafir jahiliyah pada masuk Islam. Itulah artinya bahwa Allah itu ya mengangkat mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, gitu loh. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari iman, dari cahaya dari cahaya kepada kegelapan. Udah Islam masuk Kristen. Itu maksudnya seperti itu, nggak ada hubungannya dengan neraka ini ayat. Nih, kalau kita lihat dari ayat 56 sangat jelas. Bentar. Jadi gini, Pak Ustadz. Bentar. Ini dari ayat 56 ya, biar jelas. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Nah, tahu kan dah? Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah jalan itu, cahaya itu. Apa? Iman. Di ayat 56-nya itu sudah menerangkan gitu, nggak usah
bingung-bingung sekali. Oke. Itu yang diplesetkan kayaknya tadi itu. Jadi Ngawur. kegelapan itu maksudnya neraka gitu loh. Aduh, itu orang Islam yang murtad gitu aja dah. Jadi gini, Kegelapan itu. Pak Sasuki, itu tadi tentang berapa ini 171 ya dimasukkan ke situ yang mendatangi itu Pak Sasuki. Aduh, nggak ada sangkut pautnya. Ini yang diceritakan apa disangkut-sangkutkan. Ya, itu dari Ini umat masalah orang itu mau masuk Islam atau enggak. Yang dipermasalahkan itu di sini. Gitu loh. Nggak ada paksaan. Betul. Kamu memilih Islam, nggak ada paksaan di dalam agama Islam. Nah, Allah itu sudah mengambil orang-orang yang tadinya di dalam kegelapan, masih dalam kekafiran, ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Aduh, parah. Kalau dipelintirkan neraka ini, otaknya mau ditaruh di mana? Lanjut. Ini baru adzan di sini Pak Ustadz. Ya Baru ini masih ada sekitar 20 menit. Alhamdulillah, Pak Ustadz aja yang jawab nih. Di sini udah imsak soalnya. Iya. Oh. Alhamdulillah Ustadz. Ini untuk Iwan Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, silakan untuk umat muslim ya khususnya dan yang beriman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Silakan Ahli Slayer. Apa tuh? Ya dilanjut. Oh, pertanyaannya apa? Belum. Coba ada pertanyaan yang lain nggak? Lagi pada sholat. Coba saya lihat di channelnya Ustadz Tata. Ya kalau nggak ada yang nanya, hamba nanya ke yang live di live komen deh. Ikhwan, Ahwat yang di live komen. Siapa tahu gini, ada pertanyaan yang bagus. Nanti kita lihat lah. Mungkin pribadi nanti dapat pulsa tuh. Gimana kayak gitu ya? Dari Iya, Ustaz boleh Tata tuh. maupun dosa di yang JCC silakan pertanyaan yang bagus dapat hadiah. Nanti Ahli Slayer yang akan menilai. Atau Ustaz Tata yang menilai nanti silakan. Dimulai Jadi, dari menit Ini hamba bertanya ya, itu kenapa Tapi kenapa Allah dan kalau- Isa Al-Masih itu disandingkan di At-Taubah ayat 31? bentar. Tapi kalau pertanyaan bagus, Ahi nggak dapat ya. Apa tuh? Dapat pulsa ya. Ya, pulsa dari Ahian. Siap. Insyaallah. Silakan. Bertanya sama siapa ini? Kepada yang di majelis Zoom sama di live comment, silakan. Kenapa di At-Taubah itu Allah dan Isa Al-Masih disandingkan begitu? Ya Taubah berapa? At-Taubah ayat 31, Ustaz Sugi. Ayo, ini Bu Nuri Firdaus silakan tuh. Pulsanya udah ada, tinggal kirim. Yang baik untuk satu orang ya, karena untuk subuh nih. Gimana bisa At-Taubah ayat disandingkan? 31. Kenapa di situ? Kok bisa disandingkan gimana nih? Mereka Coba dilihat, menjadikan dibaca. orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Disandingkan gimana? Itu kan dalam kurung itu. Dalam Yang- kurungnya dihilangin dong. Oke, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah.
dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ada salah di mana? Nah itu kenapa mereka mempertuhankan rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka selain Allah dan Al-Masih. Kok begitu itu Ustaz Sugi? Oh, itu gini tuh saya. Waduh, tatanya udah nongol. Jadi gini ya, coba. Ittakhadhu akhbarahum waruhbanahum. Nasab ini ya. Arbaban. Jadi mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan. Min dunillah selain Allah. Titik. Wal Masiha. Begitu juga Al-Masih dijadikan Tuhan oleh mereka selain Allah. Nah, kenapa? Berarti ada 3 yang dituhankan. 1 akhbarahum, 2 ruhbanahum, 3 wal Masiha. Makanya wal Masiha di situ kenapa kok wal Masiha? Karena atofnya kepada akhbaro. Berarti 3 di sini. Akhbarahum, ruhbanahum, wal Masiha. Fathah semua, nasab. Nah, andaikan gini, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Maka wal Masihi seharusnya. Tepat. Gitu loh ya. Mantap Sul. Iya. Coba. Jawabannya itu Ivan Villa ada di Nahwu Sorofnya itu. Nah, sekarang gini, coba. Kalau saya tadi maunya begini ya, Ki. Kalau tadi jawabnya kan. Buka ayat 5, coba. Bentar. 5 ayat 6, coba. Nah, bentar, kalau tadi saya jawabnya kan begini, ini kan menerangkan. Ini metode Ustaz Sugi sekarang nih. Iya. Kalau saya tuh metodenya begini, ayat ini menerangkan bahwa yang wajib disembah itu hanya Allah saja. Sementara orang Yahudi menuhankan rahib-rahibnya, orang-orang alimnya, orang Nasrani menuhankan rahib-rahibnya dan juga Isa Al-Masih gitu loh. Kalau saya begitu tadi. Ini kan intinya menerangkan bahwa mereka ini bukan Tuhan, yang hanya wajib disembah itu hanya Allah saja. Kalau saya begitu tadi versi saya seperti itu. Tapi juga nggak nyimpang dari tata, memang benar seperti itu. Nah, sekarang coba ayat 5 surat 5 ayat 6 coba. Nah, ini hubungannya ke situ, nahwu sorobnya ke situ. Surat 5 harus di screen ini. ayat 6. Aduh, ini kecil banget. Kenapa ya earphone-nya ini? Bentar. Al-Maidah ayat 6 coba. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat itu bukan? Iya, tapi kalau tidak ditunjukkan pakai screen susah jelasinnya. Ya, bentar. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Surat 5 ayat berapa? Wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junaban fatoharu wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal goiti au lamastumul. Nah, coba. Wa arjulakum di situ ya. Kan Arabnya saja Arabnya. Mana ya? Wa arjulakum tuh. Nah, ya, coba gini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum. Ingat, faksilu. Basuhlah kan silu itu. Wujuhakum wajah. Wa aidiyakum sama, pakai fathah. Wa aidiyakum ilal marafiqi. Udah. Wamsahu biruusikum. Wa arjulakum. Kenapa wa arjulakum di situ? Kok pakai fathah? Berarti atof ini kemana? Nah, ke situ, ke wujuhakum. Sehingga membasuh wajah juga membasuh kaki. Andaikan biru usikum wa arjulikum, maka atofnya ke biru usikum, berarti mengusap. Nah, sama tadi itu. Min dunillah wal masiha. Kenapa wal masiha pakai fathah? Karena atofnya kepada ruhbanahum. Gitu loh. Makanya ayat ini kalau kita tidak paham, maka mengartikan salah.
Kalau arjulikum maka maknanya mengusap. Kalau pakai nah itu kan membasuh kan. Berarti atofnya itu kepada wujuhakum wa aidiyakum. Nah, ini lafaz seperti itu. Kalau kita tidak tahu nahu dan sorof, maka seakan-akan terjemahannya menjadikan selain Allah dan Al-Masih. Padahal enggak seperti itu aturannya. Makanya harus tahu huruf atof. Atof itu wow. Ya. Wow ini atofnya kemana? Gitu loh. Makanya orang menerjemahkan Al-Quran kalau tidak tahu huruf atof, tidak tahu nahu sorof, ngawur. Dikira menjadikan selain Allah dan Al-Masih. Padahal enggak, selain Allah titik. Wal Masiha. Begitu juga Al-Masih. Gitu loh. Mereka juga jadikan Tuhan oleh mereka gitu. Nah, ini yang debu juga Ustaz nih, debu nih. Debu dan debu. Apa itu? Tayamum. Soal tayamum. Lain udah itu. Enggak, ini kan fardunya wudu ya, coba. Jadi wudu itu diantaranya kan membasuh wajah, tangan, ilal marofik, wamsahu dan mengusap biru usikum sebagian kepala. Wa arjulakum. Ini kalau kita pakai wa arjulikum, maka maknanya itu mengusap kaki. Tapi karena di sini pakai fathah, sama seperti tadi Isa itu, wal masiha, berarti rujuknya ke atas. Ruhbanahum wa ruhbanahum. Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Rujuknya itu ke atas pakai fathah ya. Sama seperti wa arjulakum. Rujuknya ke wujuhakum. Sehingga maknanya membasuh bukan mengusap. Sama seperti tadi. Min dunillah titik wal masiha. Jadi pakai fathah. Sehingga atofnya kepada apa? Kepada berhala, alim ulama itu. Ya. Oke. Nah, di situ kesalahannya orang-orang menerjemahkan Al-Quran, di situ keliruannya. Mantap. Bukan orang-orang, kufar. Kufar bukan orang, domba mereka. Min dunillahi, nah, kan hi ini. Ya, hi. Ini atofnya. Nah, iya. Apa kalau i itu Ustaz? Itu kasroh, huruf jar, kasroh. Kasroh Nah, gitu. Iya. Wal masiha. Wal masiha. Fathah. Nah, ini atofnya Nah, fathah. Fathah di sini atofnya berarti akhbarahum ke atas, abarahum waruhbana. Gitu ya. Kok enggak masih hu ya? Karena nggak ada yang huan Ustaz Sugi. Masih hu be'na misalnya. Masih hu be'nu misalnya. Kok enggak ke situ ya Ustaz Tahta ya? Nambah Ya. sebut dulu ya. Maksudnya akhbaro. Kan Saya. roh di situ fathah. Nah, Fadol. Hum di situ jamak wattakhadhu itu ke mereka ya. Mereka orang-orang yang mentuhan abarahum waruhbanahum wal masiha. Gitu itu. Ya, bukan kalau hum kan itu udah ini, udah apa? Sudut pandang orang ketiga, kedua, ke satu. Itu Ustaz Sugi. Nah, jadi Ivan Filah yang dimaksud adalah intinya tuh poinnya begini. Dalam kurung di Al-Qur'an itu Untuk membantu. ini datangnya dari atof biasanya. Iya. Intinya untuk membantu lah. Orang yang nggak ngerti nahwu sorof dibantu. Tapi kadang ini udah nggak ngerti nahwu sorof dibantu, protes ini kan waduh. Ya, dibantu sotoy sotoy. Kok dikasih kurung itu palsu itu. Ya Allah. Kan sering kita menghadapi yang kayak begitu kan. Nah, iya, kena dikira untuk menipu, tanda kurung dikatakan untuk menipu, padahal itu untuk membantu untuk orang-orang yang tidak ngerti nahwu sorof gitu loh. Tepat. Ya, itu benar itu Selayar. Jadi dalam kurung itu supaya kita tahu arahnya atof itu kemana gitu. Nah, gitu loh. Iya kan, dalam kurung ini datangnya dari atof biasanya Ivan Villa. Contoh tadi baso, sekarang yang atof ini juga itu mempertuhankan. Tambungannya huruf itu ke lafaz yang mana gitu atof itu. Nah, itu dia. Sohi. Sedangkan tritung
Kalau misalnya ada dalam kurung itu takia. Iya, dikira nipu, dikira takia. Tipu-tipu. Aduh. Contoh Matius 6 ayat 13. Nah, itu yang ada dalam kurungnya Ivan Villa. Iya, Banyak sekali sebenarnya di dalam dalam original teks itu kata-kata yang tidak ada di dalam original teks malah ada di terjemahan. Banyak itu. makanya Banyak. dikasih tanda kurung penuh. Nah, kadang nggak dikasih, Stasugi. Banyakan yang Iya. nggak dikasih. Oh, Makanya sekarang ini ketika mereka dalam kurung udah punah itu sekarang oh syubhatnya. iya. Udah punah karena mereka terguncang ketika tahu bahwa ketika kita udah masuk ke zaman-zaman original teks terguncang mereka. Tahu Tapi banyak ayat yang Bible sisipan. 2008 masih ada kok, punya saya ini masih ada tanda-tanda kurung itu. Masa ya? Oh, bagus Masih lah ada, kalau punya gitu. saya masih ada. Bagus. Ini LI kan enggak itu LI. Enggak, yang 2008 masih ada, ini LAI juga punya saya ini. LI 2008. Iya, yang tahun 2008. Oh, LI ngeluarin juga 2008. Adalah. Ini punya saya 2008. Alkitab Indonesia. Oke. Ya. Nah, ini Manvila. Tadi sebentar kita bentar. Kita ke mana? Ke ini dulu. Ada yang Bentar. bertanya tadi. Aku ganti profilku ini nanti dikira aku nggak puasa. Udah lewat Tindena udah lewat tadi pertanyaan hamba yang jawab malah Ustaz Tata bukan Ivan dan Ahwat di live komen. Kalau Bible yang tahun 1985 ada nggak? Enggak itu sebenarnya apa ya namanya? Itu ini enggak itu hujat doang itu sebenarnya yang perkosa. Itu saya nggak pernah pakai dalil itu. Selama Iya, jadi jangan debater saya nggak pernah pakai dalil itu. Karena saya belum pernah membaca sendiri. Ya, kitabnya pun belum pernah saya baca. Saya tidak mau menggunakan dalil yang meraba-raba. Tidak mau saya. Sedangkan kita yang jujur menyampaikan apa adanya saja, mereka bencinya setengah mati sama kita. Apalagi iya, kalau misalnya kita pakai yang kayak gitu, apa bedanya kita sama mereka? Iya, gitu. betul. Silakan cek video saya dimanapun debat-debat saya yang menggunakan dalil-dalil yang belum pasti. Nggak pernah saya, nggak mau. Ya, yang 1982 itu kan di situ jelas di situ ada gimana ya masukin jari ala itu. Enggak betul itu enggak ada. Ya itu Ahi tadi kan dijelasin itu apa namanya nggak ada itu secara bukti fisik dan apa? Oh itu cuma nambah-nambahin ya. Itu nggak ada yang kayak begitu. Aja itu. Oh itu cuma nambah-nambahin ya. Ya itu apa ya? Nggak mungkin lah. Hujatan keras. Seandainya ada pun nggak mungkin ditulis. Yakinlah, karena itu kan yang dipuja, masuk dijelek-jelekin seperti itu nggak masuk akal lah. Segila-gilanya orang tidak akan menulis seperti itu, percayalah. Ya itu kira-kira yang menulis itu umat. Itu nggak tahu entah sumbernya dari mana, saya nggak bisa ngomong. Wallahu alam. Itu karena sejak 2009 sudah keluar itu ayat itu waktu saya debat awal itu, jorok kali Bible. Setelah saya punya Bible, saya koreksi, saya cari terus nggak ketemu, nggak pernah ketemu. Oh gitu. Nggak pernah. Jadi sumbernya tidak tahu. Oh Bang Faiz yang nanya toh. Iya. Nggak pernah saya lihat itu. Dan ya, pendebat-pendebat yang udah senior kayak Zuma misalnya kan, nggak pernah pakai ayat itu, nggak pernah. Yang saya sering gunakan ayat itu yang mengatakan anjing lebih mulia daripada orang yang tidak bersunat. Gimana ayatnya itu? Coba aja di situ, anjing lebih mulia daripada orang yang tidak bersunat. Itu sering saya gunakan juga. Gimana ya? Aku belum pernah ketemu pula itu. Hah? Belum pernah ketemu. Oh masa sih? Itu iya. Ada di itu. Coba, anjing lebih mulia daripada orang yang belum bersunat. Itu ada. Coba screen. Itu Barnabas orang yang tidak bersunat.
Dalam Barnabas. Barnabas ini. Injil Barnabas. Nggak dipakai sama Kristen, jangan dipakai untuk dalih itu. Ya, nggak dipakai. Cuman bagus kalau misalkan orang yang tidak bersunat itu ditegaskan ke dia. Ya itu yang dipakai Injil Barnabas. Soalnya dia pelimpelang kan. Nah, makanya maka kita disuruh Barnabas untuk menegaskan anjing lebih mulia dibanding orang yang tidak bersunat. Nah, kan kalau misalkan dia bersunat lagi, dilarang lagi. Kamu tidak Kristus, apa ayatnya di situ? Yesus Kristus tidak berlaku bagimu. Nah, Yesus Kristus tidak berlaku bagimu. Itu Galatia 5 ayat 6 itu. Pelimplang jadinya. Ya cuma kalau Barnabas nggak bisa kita jadikan dalil untuk mereka. Mereka nggak percaya Injil Barnabas. Iya. Nggak bisa itu. Sama aja kayak itu Bang Faiz, kayak kita dikasih literasi Syiah kita gitu. Iya. Kayak nyodorin gitu jadinya. Sedangkan mereka sendiri saja dibantah, apalagi kitab yang tidak mereka imani, kan begitu. Yesus aja dibantah. Iya. Siapa coba? Yang paling benar itu akal budi masing-masing gitu. Iya. Ayat-ayat Yesus aja dibantah semua. Bantah. Kalau nggak dibantah dipelintir maksudnya. Tuhan mengutus dirinya. Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1. Tapi kalau diminta mana pengakuan Yesus? Nggak ketemu. Nggak ada. Oh, memang orang Kristen itu harus pandai untuk bersilat lidah. Nah, itu diajarkan ya di gereja. Ya, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, terus seperti merpati itu. Harus pandai-pandai berkamuflase. Harus licik seperti ular. Oh ya, begitu ya. Mana tadi Mr. Tata? Gimana Tata? Gimana ini? Lanjut. Lanjut sambil nunggu adzan maghrib ya. Oke. Sambil ngerokok tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita ketemu nanti di Surabaya, Bang Tata. Oke. Gimana, Bib? Ana mau berangkat ke Surabaya antara anak-anak untuk pondok. Ya. Pondok di Bangil. Ke Pasuruan. Bangil, ya sekalian ke Pasuruan. Bangil bukannya di Pasuruan ya? Iya. Tidak, ada 10 kilo ya Bang Tata ya? Iya. Iya itu udah dekat lah, sama aja itu. Gimana Tata? Mr. Tata, gimana nih? Kasih dong pencerahan di pagi-pagi ini. Pencerahannya masalah apa dulu? Kalau saya ngomel-ngomel gimana? Ya. Harus ada materi yang disodorkan ya kita kata ya. Kalau disodor-sodor dulu. Anda sodorkan judulnya apa ya? Bagus. Zolim. Pemerintah yang zolim. Aduh, saya tidak mau jangan politik lah. Aduh. Jangan politik. Dia itu kan bukan ini di ayat Al-Quran masalahnya. Enggak. Yang zolim. Pemerintah yang zolim. Enggak. Ini bukan politik, kan masalah politik itu beda. Enggak, lainnya fitnah-fitnah aja yuk. Atau apa saja. Oh iya udah. Bang Faiz ini datang topiknya ini ya. Mau dirubahnya pula ini. Ini topiknya aja penggadean. Apa namanya? Firaun dengan siapa?